Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Kun, hari ini saya akan menjelaskan HHBK dengan tema porang. Porang untuk kesejahteraan masyarakat dan konservasi hutan. Ya, sama ini nih, porang ini masih di Lampung ini khususnya masih kurang ya, kurang familiar atau kurang merakyat karena baru ya. Dari tahun 2019 mulai Lampung baru mulai melek porang. Nah, kita lihat padahal porang itu sebenarnya udah lama nih. Dan ini ngetrennya gara-gara ada, nah inilah Pak Paidi, nah, Pak Paidi Porang yang terkenal. Ini Pak Paidi Porang ini awalnya pemulung. Nah, awalnya tukang tahu bangkrut, kemudian pemulung, pemulung pun bangkrut, akhirnya masuklah bergerak di porang. 5 tahun dia udah memperoleh aset 5 miliar dan sekarang sudah mendirikan PT Porang Paidi, Paidi Porang. Ya, TPMK masih dapat merencanakan untuk pengembangan usaha tanaman hias dan obat-obatan, yaitu porang-porang ini bisa dijadikan obat kanker, stroke, diabetes. Capaian pembelajaran mata kuliah masih dapat merencanakan untuk pengembangan usaha tanaman hias dan obat-obatan termasuk di dalamnya porang. Sejarahnya yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Pak Sunario. Pak Sunario ini mendapat informasi porang dari orang Jepang. Orang di Jepang itu porang udah lama digunakan untuk bahan pangan prajurit-prajurit perang zaman dulu. Nah, Pak Sunario diminta untuk mengembangkan tanaman porang, ya. Nah, tapi masyarakat sebagian besar tidak mau mengikuti anjuran Pak Sunario. Jadi hanya bertiga aja termasuk Pak Sunario. Bahkan dia sempat dibunuh juga. Nah, dimulai dari Desa Kelangon. Nah, ya dari Desa Kelangon disinilah muncul ya pionir porang. Nah, Mbah Sunario ini sekarang usianya udah 75 tahun. Jadi pengembangan porang itu sebenarnya udah lama, sejak tahun 1982 atau udah mendekati 40 tahun yang lalu. Kita di Lampung baru melek sejak 2019, baru 3 tahun yang lalu. Jadi orang belum banyak kenal. Nah, ini dulu zaman dulu di Desa Kelangon ini zaman susah. Karena di sebelahnya itu, kanan kiri, depan belakang itu hutan jati. Hutan jati kan tidak ada apa-apanya, hanya kayu dan daun saja. Dan makanya kebanyakan mereka itu melakukan nekat illegal logging, mencuri, menebang pohon jati milik perumpu tani. Tapi dengan adanya porang, maka mereka lambat laun menjadi berkembang dan menjadi desa yang sejahtera. Luar biasa. Nah, kita pengenalan porang dulu ya. Pengenalan porang, kita mau melihat. Jadi orang yang belum tahu itu ya, kebanyakan bahwa porang mah banyak di mana-mana. Ternyata itu bukan porang, hanya sepintas selalu itu sama antara porang dengan yang lainnya. Dengan walur, dengan siles, dengan suak, itu sepintas selalu sama. Padahal kalau dilihat dari dekat, baru terlihatlah perbedaannya. Kita lihat ini ada batangnya ya. Nah, sudut-sudut lancip-lancip ini tanaman orang. Tapi kalau seperti pano ini nih, nah ini kan lingkar, kemudian tumpul begini, melengkung-lengkung. Itu bukan jenis-jenis suak. Umbinya juga berbeda warna-warninya. Cuman memang ada yang mirip umbi porang. Tetapi yang paling membedakan porang dengan jenis lainnya adalah dari katak yang tumbuh di sela-sela tanaman porang ini. Nah, inilah pembeda porang dengan jenis-jenis yang lainnya. Tanpa katak ini, dia bukan porang. Belum laku selama ini. Yang laku, yang nilainya jual tinggi adalah jenis porang yang mempunyai katak. Kataknya aja sekarang 250.000 1 kilo, lebih mahal daripada daging sapi. Nah, peranan porang sebenarnya itu kan asalnya dari hutan alam. Dia kan berarti secara habitat tumbuh di bawah naungan pepohonan. Nah, itu secara habitat alaminya. Dia di bawah naungan. Karena kan dia modelnya kan talas-talasan, sehingga kalau kena intensitas cahaya yang tinggi dia bisa layu kalau di tempat terbuka gitu. Nah, jenis-jenis bunganya juga beda antara porang dengan jenis yang lainnya. Nah,
Coba kita lihat kalau jenis umbinya. Nah, kalau porang kan kuning, nualur jenis seperti ini. Beda. Kalau sepintas selalu sama. Jadi kalau begitu dibelah beda. Ini yang laku, ini yang enggak. Gitu. Begitu juga dengan jenis-jenis. Lihat. Ternyata jenis porang itu macam-macam. Sampai dengan bunga yang besar, bunga Amorphophallus titanum yang raksasa itu, yang langka itu termasuk keluarga porang sebenarnya. Keluarga Amorphophallus maksudnya. Nah, ini seperti ini. Lebih tinggi dah. Kalau porang itu maksimum itu bisa sampai 3 tahun, maksimum bisa sampai 5 kilo bisa. Dan ini kalau yang jenis Amorphophallus gigas ini yang tinggi ini nih di habitat alamnya satu batang ini bisa sampai 1 kintal terdrum ini ubinya nih, coba lihat. Nah, kalau porang ya paling tua-tuanya porang paling 10 kilo. Yang ini temennya ini ya Amorphophallus gigas itu bisa sampai 1 kintal 20 kilo. Nah, tapi ini kan bunga langka. Nah gitu ya, kita lihat. Ini di kebun raya Liwa yang ini. Kalau yang ini di dekat Liwa. Nah kita lihat bunganya begitu indah, tapi dia berbau bangkai, bunga bangkai. Semua jenis-jenis Amorphophallus itu yang berbau khas, bau bangkai. Tapi begitu indah lihat bunganya, macam-macam, masing-masing bentuknya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini, kan indah benar. Nah ini seperti jagung ini adalah bunganya. Orang biasanya nyebut sebagai spora. Nah, bunga porang ini yang udah matang-matang ini nanti kering bisa ditanam lagi untuk regenerasi jenis. Nah, untuk regenerasi pohon tanaman porang. Nah, tanaman porang ini ya variasi regenerasi bisa jadi dari bunga, bisa dari umbi, bisa dari katak. Kalau pakai kultur jaringan juga bisa, tapi sekarang masih jarang. Kita lihat variasi sketsa dari jenis-jenis bunga porang. Nah, kemudian porang ini macam-macam bisa diolah berbagai macam. Ya, di Jepang ini terkenal kan shirataki. Nah, beras bisa untuk beras, bisa untuk segala macam tepung yang diolah macam keripik, kerupuk, semua pempek. Pokoknya yang membutuhkan tepung bisa menggunakan porang. Dan porang ini menyehatkan. Karena patinya, karena karbohidratnya itu 10% ke bawah, kalau beras 60% ke atas. Sehingga orang ini menyehatkan kalau kita makan, nggak membuat kita gemuk, nggak membuat kita over timbangan. Nah, ini produk-produk porang ya, cuman sekarang masih mahal. 1 kilo beras yang bebas dari kalsium oksalat bisa sampai 500.000. Sekarang beras paling mahal 15.000. Bisa dibayangkan. Nah, tapi kita sayangnya belum bisa mengolah porang ini menjadi beras yang aman konsumsi. Makanya kita masih impor dari Jepang, dari Cina. Kita masih impor. Negara mereka itu. Bahan bakunya dari kita, kemudian kita impor kembali dengan harga yang 100 kali lipat. Nah, ya, tuh lihat. Orang harus diolah dulu. Jadi nggak sembarangan, bukan kayak suwak itu langsung diambil bisa jadi perkedel. Kalau orang enggak, harus buang dulu kalsium oksalatnya karena itu bisa menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh manusia. Masuk di dalamnya darah hati semua. Itu nggak bisa karena apa? Dia mengandung kristal seperti beling, kalau terakumulasi itulah jadi rusak. Nah, namanya kalsium oksalat. Dan ini ya satwa-satwa liar ini tahu dia itu. Kalau mengandung kalsium oksalat itu menyebabkan gatal atau merusak organ itu satwa tahu, seperti gajah dia nggak doyan orang itu. Rusa juga nggak doyan. Tikus pun nggak doyan. Tuh. Karena mengandung kalsium oksalat. Disinilah kelebihan kita. Manusia harus mengetahui dan bisa mengolah, membuang orang itu, kalsium oksalat di dalam orang itu, sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan asal buat, orang dibuat tepung, semua orang bisa buat tepung, tapi itu berbahaya. Inilah yang kadang-kadang jangan sampai terjadi, karena ingin mendapatkan keuntungan besar, langsung diolah tanpa dibuang kalsium oksalatnya, dijual di pasaran, itu yang berbahaya. Kan gitu. Nah ini konjaku. Nah, tahu dari orang bisa tahan sampai 3 bulan. Coba tahu kita mungkin bisa tahan dari seminggu. Ya kan? Nah, tuh lihat.
mie juga bisa. Jadi kita makan mie sehat, kita makan tahu sehat, kita makan bakso sehat. Karena semua bisa dari orang. Masalahnya kita belum bisa mengolahnya. Baru impor tepungnya 1 kilo 1 juta. Tapi nanti suatu saat kita pasti bisa. Walaupun udah 40 tahun ngimpor terus itu yang namanya glukopanan 100% kita impor. Mudah-mudahan besok kita bisa. Testimoni manfaat porang. Nah ini Bu Mariam ini adalah orang ibu-ibu yang mualaf ya. Ini memelihara balita sebanyak 26 yang dibuang oleh orang tuanya karena menderita penyakit kanker karena dianggapnya udah nggak berguna lagi. Zaman sekarang itu kadang-kadang hanya mengandalkan rasio aja nggak punya perasaan. Jadi 26 anak ini dibuang. Nah diasuh oleh Ibu Mariam ini. Dan oleh Ibu Mariam ini diberi tepung porang makan. Akhirnya alhamdulillah sembuh 26 anak ini sembuh oleh Bu Mariam diberi tepung porang ya. Kemudian dia datang sengaja ke rumah Pak Paidi untuk meminta surat cinta tanda tangan sebagai ucapan terima kasih karena tepungnya itu ternyata dia diekspor oleh Pak Paidi ini, kemudian diolah dari Jepang ke Malaysia. Malaysia dikonsumsi oleh masyarakat anak-anak ini yang tadinya penderita kanker. Nah, orang juga bisa mempercepat penyembuhan kemoterapi ataupun operasi, ataupun yang kena diabetes aman. Tuh. Nah kalau konservasi, orang itu begitu dia musim hujan, dia akan cepat itu tumbuhnya itu. Menutup permukaan tanah inilah untuk menghindari atau mengurangi laju erosi di permukaan, baik itu di hutan maupun di luar hutan. Nah, inilah fungsi porang karena dia tumbuh secara cepat pada saat musim hujan. Nah, tapi pada saat kemarau itu porang bisa dipanen, lihat, ya kan? Pada saat di musim kemarau seperti ini, begitu musim hujan dia akan seperti ini menutup kan? Coba kita lihat ini, mengurangi banjir, mengurangi longsor, mengurangi sedimen, kebakaran hutan, apalagi geologi. Jadi masyarakat akan menjaga hutan secara otomatis supaya porangnya juga kan terjaga. Kalau dia bakar porangnya otomatis ya bisa terganggu kan gitu. Nah pemasaran dan ekonominya coba kita lihat. Orang itu diekspor ke Cina, Jepang, Korea, Amerika Serikat, Eropa, Australia. Nah ini semua butuh porang karena porang makanan sehat. Tuh. Kalau kita mau jualnya sih juga banyak. Pring Sewu ada, di Metro ada, di Bandar Lampung pun ada. Nah, kadang-kadang orang sampai tinggi, harganya per kilo bisa sampai 7.000, 8.000, 9.000, sampai 10.000, bahkan pernah 11.000. Dan kita anggaplah, misalnya rata-rata 5.000 per kilo. Nah, keuntungannya per hektar pendapatannya per hektar 50 juta per hektar. Ya, waktunya 6 sampai 8 bulan. Nah, dan dipanen pada saat kemarau, jadi nggak masalah. Nggak mungkin terjadi erosi kalau pamanennya pada saat kemarau, kan gitu. Nah, dengan kita menanam porang, maka kita akan bebas kelaparan, kemiskinan, dan bencana alam. Oke, seperti itu dulu tentang porang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.